Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Oktaviani dengan NIM C0D024061. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar merupakan salah satu komponen utama dalam laporan keuangan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendukung kelancaran kegiatan operasional. Sedangkan piutang usaha merupakan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Piutang ini diakui sebagai aset lancar karena diharapkan dapat direalisasikan dalam jangka waktu satu periode akuntansi. PPN atas piutang usaha. PPN atas piutang usaha timbul pada saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan, bukan pada saat pembayaran diterima. Artinya, meskipun penjualan dilakukan secara kredit dan pelanggan belum membayar, perusahaan tetap wajib memungut dan menyetor PPN. Ketentuan ini berlaku karena PPN didasarkan pada terjadinya transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, sehingga penerimaan kas tidak mempengaruhi saat terhutangnya pajak. Selanjutnya, implikasi fiskal piutang usaha. Kewajiban menyetor PPN atas penjualan kredit dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Apabila piutang belum dibayar oleh pelanggan, perusahaan tetap harus mengeluarkan kas untuk menyetor PPN ke negara. Hal ini dapat menimbulkan tekanan pada arus kas, terutama jika jumlah piutang cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola piutang usaha secara baik agar kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu kegiatan operasional. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih merupakan piutang yang tidak dapat direalisasikan karena debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan memerlukan perlakuan khusus baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Selanjutnya, syarat piutang tak tertagih secara fiskal ada empat. Yang pertama, piutang telah jatuh tempo dan benar-benar tidak dapat ditagih. Yang kedua, perusahaan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal. Yang ketiga, terdapat bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, yang terakhir, penghapusan piutang dicatat secara tertib dalam pembukuan perusahaan. Selanjutnya, dampak pajak piutang tak tertagih. Apabila piutang tak tertagih tidak memenuhi syarat fiskal, maka beban tersebut harus dilakukan koreksi secara fiskal positif. Selain itu, PPN yang telah dipungut atas penjualan kredit tidak dapat diminta kembali meskipun piutang tidak tertagih. Lalu masuk ke materi selanjutnya yaitu pengertian persediaan. Persediaan merupakan aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan berpengaruh langsung terhadap harga pokok, penjualan, dan laba perusahaan. Perlakuan pajak atas persediaan. Biaya perolehan persediaan pada prinsipnya dapat dibebankan sebagai biaya fiskal apabila berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Metode penelitian persediaan harus diterapkan secara konsisten, dan apabila terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi dan fiskal, maka diperlukan penyesuaian fiskal agar perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu, kesimpulan bahwasannya piutang usaha dan persediaan merupakan aset lancar yang dimiliki inflasi fiskal penting bagi perusahaan. PPN atas penjualan kredit tetap terutang meskipun pembayaran belum diterima, sehingga dapat memengaruhi arus kas. Selain itu, perlakuan pajak atas piutang tak tertagih dan persediaan memerlukan pencatatan yang tertib, serta pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan agar tidak menimbulkan koreksi fiskal. Baiklah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.